Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama, hasil kerja saya sendiri, Ahmad yang Zainuddin, berjudul dengan nomor NIM Manajemen Produksi dan Operasi. 20402164. Yang kedua, ada Lina Indriani Arianto dengan nomor NIM 20402009. Yang ketiga, ada Muhammad Firza Alfandi dengan nomor NIM 20402175. Yang terakhir ada Heni Melian Putri dengan nomor NIM 20402175. Pengertian dan ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Pengertian produksi dan operasi. Istilah produksi dan operasi sering dipakai dalam suatu organisasi yang menghasilkan keluaran output, baik berupa barang maupun jasa. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan input menjadi hasil keluaran output. Pengertian manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi dan produksi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang dan jasa atau kegiatan mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi dan operasi. Terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti. 2. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko. 3. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti, uncertainly. Yang terakhir, pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Itu dalam manajemen produksi dan operasi terdapat seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi, seleksi dan perancangan proses dan peralatan, pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksi, rancangan tata letak, layout, dan arus kerja atau proses, strategi produksi dan operasi, serta pemilihan kapasitas. Penambahan dalam pengoperasian sistem produksi dan operasi akan mencakup 1. Penyusunan rencana produksi dan operasi. 2. Perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. 3. Pemeliharaan atau perawatan, maintenance, mesin dan peralatan. 4. Pengendalian mutu. Yang terakhir, manajemen tenaga kerja sumber daya manusia. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam manajemen produksi dan operasi. Kerangka keputusan-keputusan ini menyatakan bahwa operasi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proses. Keputusan-keputusan dalam kategori ini dimaksud untuk merancang proses produksi secara spesifik yang mencakup seleksi tiap proses, pemilihan teknologi, analisis aliran proses, penentuan lokasi fasilitas, dan layout fasilitas. Kemudian yang kedua, kapasitas. Keputusan-keputusan kapasitas ditujukan pada penyediaan volume keluaran yang optimal bagi organisasi, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Selanjutnya yang ketiga, persediaan. Persediaan adalah harta yang penting yang harus dikelola secara baik. Para manajemen persediaan membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kapan harus memesan dan berapa banyak setiap kali pesan. Mereka mengelola sistem logistik dari pembelian sampai menyimpan persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan produk akhir. Selanjutnya yang keempat, tenaga kerja. Bidang tanggung jawab keputusan ini bersangkutan dengan perancangan dan pengolahan tenaga kerja dalam operasi-operasi. Keputusan-keputusan yang dibuat meliputi desain pekerjaan, alokasi tenaga kerja, pengukuran kerja, peningkatan produktivitas, pembelian kompensasi, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, kualitas. Fungsi operasi terutama bertanggung jawab atas kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Fungsi dan sistem produksi dan operasi. Ada 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi adalah: proses pengolahan merupakan
Metode atau teknik yang digunakan untuk pengelolaan masukan input. 1. Jasa-jasa penunjang merupakan saran yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Yang terakhir, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengelolaan masukan input pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Menguraikan berbagai macam alternatif untuk tata letak. Lebih spesifik lagi, tata letak yang baik akan dapat memberikan keuntungan dalam produksi, yaitu menaikkan output produksi, mengurangi waktu tunggu, dan mengurangi proses pemindahan bahan. Tujuan penyusunan tata letak: mengurangi inventory in proses sistem produksi, proses manufacturing yang lebih singkat, mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja, dan memperbaiki moral dan kepuasan kerja. Jenis-jenis tata letak posisi tetap. Tipe tata letak ini digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tetap, sementara karyawan dan peralatan didatangkan ke lokasi tersebut. 2. Tata letak yang berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi dalam proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Langkah dalam proses pengendalian produksi. 1. Routing adalah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur pekerjaan atau urutan operasi. 2. Scheduling, penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi, muncul setelah routing. 3. Dispatching atau penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini tahap tindakan atau implementasi, muncul setelah routing dan scheduling. 4. Follow up adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendalian dan berkaitan dengan evaluasi hasil. Manfaat pengendalian mutu. 1. Memiliki kesadaran kualitas produk. 2. Kepuasan konsumen. 3. Pengurangan biaya produksi. 4. Pemanfaatan sumber daya. 5. Dapat mengurangi biaya pemeriksaan. 6. Dapat meningkatkan belanja konsumen. 7. Semangat kerja karyawan. 8. Meningkatkan hubungan antara atasan dan karyawan. 9. Semakin kondusif. 10. Munculnya metode dan teknik produksi. 11. Memiliki iklan yang efektif.